Karena kalau kiper sudah pikir mau kanan, mau kiri, pasti dia akan salah ngasih ke lawan pasti. Jadi ketika dia dapat bola, dia harus cepat ngambil keputusan. Kemana arah itu harus cepat mengendalikan bola. Karena biasa kalau yang berlama-lama, kalau nggak ada dukungan dari fullback kita juga pasti akan membuat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Sepak bola Indonesia senantiasa menarik untuk kita perbincangkan karena penggemarnya juga paling besar di seluruh Indonesia, yaitu cabang sepak bola. Semuanya begitu antusias ya. Pertandingan-pertandingan tidak hanya di liga kita ataupun liga utama, Liga 2, Liga 3, Liga 4 itu juga tetap penontonnya banyak. Dan kemudian juga Tarkam pun juga banyak penontonnya. Luar biasa Indonesia ini. Ya, jadi nanti tim nasional kita juga akan ditonton oleh lebih dari 100 negara secara langsung ketika melawan Australia. Itu juga luar biasa. Nah, kali ini pemirsa, saya berbincang-bincang dengan legenda kiper tim nasional sepak bola Indonesia, Abang Hermansyah. Ya bang. Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah. Baik bang ya. Siap. Lagi. Jadi waktu dulu abang main bang, Iya. saya itu kalau udah abang di bawah mistar dengan rambut gondrongnya itu terbayang saya, waduh betapa kuatnya, betapa kokohnya ya. Sama dulu seperti kita mengenang juga kiper-kiper buat kita Roni Pasla dan sebagainya gitu ya. Dan Hermansyah memang saat itu masih muda tetapi udah di timnas sudah merajai. Bang Hermansyah, Iya. kita ini sepak bola itu terutama mereka yang di atas umur 40-an pasti tahu lah Hermansyah. Tapi yang milenial kita ini mungkin perlu di refresh lagi. Betul. Bang Hermansyah tolong dong sedikit dikasih snapshot ya, Iya. di highlight Iya. perjalanan sepak bola Bang Hermansyah. Iya. Kapan pertama kali pakai sepatu bola, main bola, dan kemudian juga masuk klub, dan juga apakah dulu pernah juga perserikatan, dan di karirnya di semi profesional Galatama, dan sampai terakhirnya di timnas. Ya, silakan Pak. Iya. Pertama saya lahir dari Diklat Sukabumi ya. Artinya di sana semacam sekarang mungkin SSB. Saya waktu itu mengikuti, tapi latihannya seminggu 3 kali. Jadi saya bayar tuh. Jadi bayar ya? Bayar aja. Nah, jadi memang saya ingin menjadi kiper tim nasional. Itu cita-cita saya sampai latihan itu dari rumah saya ke tempat latihan itu. Dulu kan ada akabri kepolisian sebelum pindah ke Semarang, itu ada di Secapa sana, di Bayangkara. Itu saya jalan kaki karena ingin menjadi pemain nasional, dan idola saya Roni Pasla. Oh, Roni Pasla. Itu yang semakin kuat saya ke arah jenjang lebih jauh lagi. Gitu. Situ saya, dan situ saya berlatih berhari-hari situ. Akhirnya alhamdulillah saya mengikuti event, ada dulu Popsi. Popsi itu pertandingan olahraga pelajar seluruh Indonesia. Saya terpilih dari sekian banyak mewakili Jawa Barat, Popsi Jawa Barat dan TC di Bandung. Itu SMA? Itu waktu itu saya SMP. SMP ya? itu SMP. Tingginya udah 180. Tinggi waktu itu 179 lah. Oke. Masih umur waktu itu masih SMP kan. Nah dari situ Bung Pohan, saya cita-cita itu saya kuat sekali ya, motivasi semangat saya. Akhirnya saya mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Kebetulan di situ ada talent scouting. Oke. Ya, tim Indonesia itu talent scouting dari PSI. Untuk sebagian pemain itu di TC di Diklat Salatiga. Ya. Itu tempat itu ketika itu kan ajangnya pemain-pemain nasional. Zamannya Will Cooper itu mereka TC ya, Roni Pasla. Ya, terus ada pemain Marcel Tambayo, ya, ada Junedi Abdillah, yang almarhum ya. Nah, mereka akhirnya kita ada pendidikan dari Provinsi Jawa Barat itu terpilih. Saya salah satu terpilih dari sekian banyak ya, dari seluruh Indonesia itu. Saya terpilih, jumlahnya waktu itu hanya 25 pemain. Oke. Jadi ditempatkan di kelas Salatiga. Jadi sekolahnya di situ, latihannya pagi sore.
berangkat kita pergi naik sepeda. Dapat Jadi jatah itu masa sepeda. SMP ya? Masa SMP itu. Nah, Jadi terus masuk klub sepak bola. nah akhirnya akhirnya mulai ketika lebih jauh lagi saya terpilih menjadi tim nasional PSSI Junior. Waktu itu yang pelatihnya waktu itu Bang Hedi Sofian. Ya. Itulah pertama saya memakai training ini di tahun 82. Alhamdulillah. Nah, Ini dipakai lagi apa nih? ini pada saat kita kalau tim nasional kita pergi ke stadion atau pergi latihan kita pakai training ini. Salah satu dibuka baru pakai baju latihan. Oke. Sebelum kita ngomong tentang di timnas nanti, Betul, ya. Bagaimana di Galatama, abang karirnya? Nah, selesai itu saya di dunia di profesional, saya masih tim nasional dulu. Ya, tim nasional waktu itu saya PSSI Junior. PSSI Junior, selesai PSSI Junior, PSSI Garuda 1. Nah, karena jenjang waktu itu pembinaan jangka panjang untuk mengganti tim nasional senior, kita waktu itu ditempa di Cimahi, Bang. Oke. Pendidikan kursus orientasi dasar kemiliteran. Kemiliteran, ya. Waktu itu kebetulan Pak Ibu Manila waktu itu di Iya. Ketua Puspom di Cimahi untuk melatih disiplin, rasa nasionalisme, kehidupan sehari-hari dan rasa memiliki untuk pemain nasional. Oke. Selesai itu saya habis mulai pendidikan Garuda 1 di Cimahi. Terus jenjang lagi kita persiapan waktu itu untuk turnamen Kings Cup di Thailand. Jadi akhirnya kita waktu itu nggak dipandang sebelah mata, dianggap remeh Indonesia waktu itu. Karena waktu itu di kejuaraan Kings Cup itu negara yang dipilih itu negara yang prestasi bolanya bagus, kayak Australia, ya kayak Liverpool. Mereka yang kelas 2-nya mereka ikut ke Asia untuk turnamen di Thailand itu, Bang. Nah, Australia waktu itu juga juara Maryland Cup di Singapura waktu itu. Nah, akhirnya oke lah kita ikut turnamen karena kita dianggap sebelah mata oleh negara lain. Akhirnya, Indonesia ternyata bagus juga. Kita bisa mengalahkan Korea Selatan waktu itu. Nah, dari mana Korea Selatan? Pokoknya kita mengalahkan Korea Selatan dan akhirnya kita bisa ketemu di semifinal dengan Australia. Menang kita di situ. Kita lawan Australia 2-1 yang gol yang diciptakan gol terakhir adalah almarhum Said Iringis. Said Iringis. Itu. Dan akhirnya gagal Australia, kita ketemu final Thailand tuan rumah. Yaitu pemainnya Piapong Piongan. Piapong Ya, udah main itu. Ya, Sudin Caikiti, Surak Caikiti. The best Asia waktu itu. Nah, akhirnya kita ketemu Thailand di final, memang kita akhirnya kalah. Tapi sejarah kita kedua kalinya ketika zamannya Sucipto Santoro. Jadi boleh dikatakan bahwa masanya Bang Herman itu timnas kita udah era emas juga ya? Era emas juga di Asia waktu itu. Nah, selesai itu ada persiapan kualifikasi Piala Dunia di tahun 86. Nah, pemain Garuda itu ada terpilih waktu itu saya dengan Madu Sinakma. Pelatihnya itu Om Sinyo Aliandu. Kalau dulu kan JK tesnya jangka panjang kan, Bang. Dulu kan. Ini yang kita selangkah lagi itu masuk Piala Dunia. Betul, Bang. Nah, jadi ketika itu kita satu grup dengan Thailand, Bangladesh, India. Di sini sama dengan Thailand juga home and away. Grupnya Korea di sana di grup 3A. Nah, akhirnya kita dipertemukan juara grup 3B dengan juara grup 3A, yaitu Korea Selatan. Itu tinggal selangkah lagi, Bang, memang itu. Kalau seandainya kita menang lawan Korea, kita tinggal ketemu dengan pemenang Jepang dengan Hong Kong. Saat itu Jepang Hong Kong di bawah Korea ini ya. Jadi pemirsa, untuk mengingatkan kembali, tahun 86 itu Piala Dunia di Meksiko ya. Itu mestinya kita sudah mendapatkan tiket untuk ke Piala Dunia di Meksiko pada ketika itu, tapi pada saat itu Asia itu hanya diambil 2. Betul. Nah, kalau sekarang Asia diambil tuh 8. Ya. Jadi mestinya Bang Herman saya ini sudah merasakan Piala Dunia nih kalau pakai ukuran sekarang. Betul. Nah, ya, gitu. Berarti level sepak bola kita saat itu udah luar biasa dong. Sebetulnya itu waktu itu di levelnya Asia kita salah satu tim yang ditakutan lagi. Iya. Biasanya di
diperhitungkan lah Bang. Diperhitungkan. Ya. Nah saat itu Korea itu pemainnya siapa? Nah Jasin itu begitu melawan kita, mereka mungkin takut ya. Akhirnya pemain-pemain Korea yang main di Jerman, kayak di Hamburg, Ya. mereka pada pulang tuh, kayak Cambun Kun, mereka pulang mewakili negaranya. Karena nih jangan main-main ini lawan Indonesia. Iya. Dan Cabun itu main ya saat itu. Main saat itu, jadi King saat Kang Nam, King Sung Nam, main itu mereka ada 2 orang tuh. Yong Byung Jo. Main itu dia tuh. Apa sih orang tuh? Jangan kan itu. Jangan kan tahu tentang Bahir Mansa. Saya yang Myanmar tuh dia saya tahu. Dia apa? Bawain pemainnya, mau aja mau saya apa, yang jago saya apa. Ya betul. Nah, jadi Korea itu sayang sekali ya Pak ya. Ya, Bagaimana Abu sempat nangis nggak saat itu kita gagal itu? ya. Pada saat kita kan pertama kita malah going pertama kita Ya. main ke Korea. Itu main di stadion, saya masih ingat tuh, stadion Olimpik di Seoul. Itu stadion pertama untuk Olimpik dipakai untuk Piala Dunia. Itu kebobolan 2 ya. Nah, saat itu presidennya waktu itu presiden Korea itu Kim Jong Un Sungguh dan botak itu. Ya. Itu babak pertama kosong-kosong gitu. Penonton banyak, dia takut. Itu sampai pengawal di sana di Korea itu kan kalau yang pengawalan itu dia bukan lihat ke yang nonton, dia lihat ke penonton sana. Itu sampai presidennya di babak pertama dia belum datang karena skor masih kosong-kosong. Nah, ketika babak kedua kita ada kans 2 waktu itu. Ada kans untuk bisa mencetak gol tuh Bang ya. Abang Itu Zulkarnain Lubis ya betul. Yang tiba-tiba kakinya kok lemes gitu Ya, ya. ada waktu itu reporter Pak Sambas ya. Ya. Di TVRI kan. Nah, itu di babak kedua kita mulai ada turun tuh. Dodoran ya. Nah, babak kedua akhirnya kita kalah 2-0. Itu saya sampai menangis gitu loh, artinya kita kan sebelum kita mulai pertandingan kan kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya. Jadi kita menyanyikan Indonesia Raya, saya sama-sama merinding nih, menangis itu. Kita harus berbuat sesuatu untuk negara, bangsa dan negara. Dan akhirnya terjawab di babak pertama itu di 0-0. Gitu ya. Dan pada saat itu benturan serangan Korea itu banyak dipatahkan loh. Banyak padakan di babak pertama itu. Nah, mungkin juga tadi bilang Bang Puan udah mulai stamina yang kurang. Di babak kedua mereka dikuasai lini tengahnya oleh pemain-pemain Korea Selatan. Gitu ya. Jadi mereka kan kadang mereka orang kedua second yang muncul ke depan. Jadi babak kedua memulainya dengan 0-0 digempur Digempur tinggal itu. nunggu waktu gol aja. Ya tinggal tunggu golnya 2-0. Ya. Saat itu di belakang abang ditemani back Warta Kusuma sama Marduke Nyamar. Betul. Di dua ada fullback 2, terus ada yang itunya Marzuki yang destroyernya, Wanda Kusama dengan Herikis yang sebagai bentuk tekniknya ya. Terus itu ada back kanan ada Risto Moyo. Batar Aun Harhara, sebelah kiri ada Risto Moyo. Batar belum masuk. Belum masuk. Masuk Batar di saat kita nanti di putaran keduanya itu Baik. itu di tengah ada Ruli Nere, ada almarhum Zulkarnain Lubis, Ya. ada Eli Idris, ya. terus ada Bang Mudiansa dengan Dede Sulaiman. Itu kompetisi yang sangat. Risdianto senior kita. Sempat main kan? Enggak, Risdianto malah senior kita. Risdianto sama Roni Patri itu. Ya. Itu kompetisi yang tim yang siapapun pelatihnya bagus itu. Oh gitu ya. Di cadangan di situ ada Doni Ratu Parisa, ada Farel Hatu, ada Yusuf Bahtiar, ada Said Irmis, ada Sabrun Pabanyo. Ya dulu kan cadangan hanya 7 aja tuh. 루비스에게 찔러줍니다. 루비스. 이때 루비스가 밀면서 들어왔기 때문에 일단 다시 뒤에 다시 드로우 패스하고 있습니다만은 네 역부족입니다. 한국 여유있게 걷어냅니다. 네, 콕 찍어줍니다. 터치라인 따라서 들고 들어갑니다. 단분한 선수의 센터링 루비스 이동을 해 있네요. 네, 이태호 선수가 왼쪽으로 이동을 했습니다. 네, 왼쪽으로 줍니다. 조강래 선수. 네, 다시 조용중 김스마르디 선수에게 볼 갑니다. 스마르디 선수는 수비에서 공격에 가담하고 있습니다. 네, 스마르디 카부 선수, 강래 선수.
네, 끌어냅니다. 네. 잘못하면 이제 그 업사이드 그러면. 그런 작전을 쓸 테니까 말이죠. 시간 뭐 얼마 안 남았습니다. 1분 40여 초. 조강래, 네. 조영중에게 줍니다. 조영중은 그렇죠. 네, 뒤에 쳐져 있는 조민국 선수에게 주군요. 조민국 있습니다. 타임 아웃입니다. 타임 아웃. Itu pengalaman yang tak Pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, kita otomatis, nah ada yang saya masih ingat dulu. Jadi waktu itu manajer Pak Benny Mulyono dengan wakil manajer Pak Akut Jenderal, Akut Kainal Jenderal. Perdana. Nah, dan di bawah waktu itu salah satu pengusaha dari PT Timah. Jadi dia bawa uang tuh. Kalau kalian menang, ini kalian bagikan semuanya. Tas opor yang kecil itu. Di show. Waktu di show itu, pada saat kita meeting sebelum kita berangkat ke stadion. Ya sayang. Sayang tuh, itu kesempatan terakhir. Nah, akhirnya kita di putaran di home-nya kita harus menang lebih dari 2. Berat itu memang. Tapi bagaimanapun dukungan dari penonton Indonesia sangat banyak waktu itu. Karena waktu itu kan mungkin Indonesia supporternya nggak pakai jersey merah, mereka pakai umum baju. Kalau mungkin merah semua, mungkin stadion kelihatan Merah. penuh itu. Nah, akhirnya kita kalah tidak 3-1. Satu gol siapa? Dari Satu gol dari Sulaiman. Gol final itu waktu itu. Iya, iya. Wah, luar biasa. Bang, di tim nasional berapa caps Bang? Dulu memang nggak seperti sekarang ya, mereka ada tim analis yang mencatat Tidak terdata tahun itu. Apa nggak hitung sendiri ya? Saya waktu itu nggak kehitung tuh, itu berapa tahunnya. Nah, saya habis itu kan ada piala kemerdekaan Jakarta, Merdeka, ya, anniversary, ya. setiap negara Indonesia kemerdekaan ada anniversary. Ada Merdeka Games. Ada Merdeka Games saya ikut juga, terus ada yang di Malaysia, ada kembali lagi piala Marine Cup di Singapura. Mariam Cup. Kayak sekarang Kings mungkin Cup. Kings Cup, Piala Tiger. Nah, Agakan. di mana di Bangladesh. Bangladesh. Ya. Kurang lebih saya di tim nasional waktu itu kurang lebih 8 tahun di tim nasional. 8 tahun. Ya. Karir saya di tim nasional, nah karir ke klub yang abang tadi bilang itu, saya mulai pertama masuk klub di Pelita Jaya Galatama yang punya Pak Nirwan Bakri. Ya, ya, ya. Berapa kali juara ini? Di situ saya malam juara 2 kali. 2 kali. Ya. Nah, 2 kali di selama saya 4 tahun di Pelita, alami juara 2 kali. Itu angkatan dengan Alexander Saunun. Betul ya, junior saya itu ada Alexander Saununu, Bobo Pribadi, Madu Pasek, Almarhum Rizkan Raharjo. Saya ketemu juga tim dengan TPD, ada Eli Idris, Ya, ya, ya. ada Bambang Muliansa, Luli Nyere, manajer Pak Rahim Sukasa. Lain terasa. Ya. Wow. Bang, Ya. nah, kita udah bicara yang lalu. Nah, Ya. kita bicara yang sekarang, Ya. timnas kita ini. Ya. Bang Hermansyah, bagaimana melihat timnas kita sekarang? Harapannya besar atau biasa saja atau seperti apa? Dengan tim nasional sekarang sangat perubahannya sangat besar. Artinya saya merinding ya. Artinya sepak bola sekarang setidaknya sudah kembali lagi negara-negara lain melihat Indonesia tim yang tidak boleh diremehkan lagi. Oke. Ya. Saya tidak bilang itu naturalisasi. Saya bilang itu pemain Indonesia. Iya. Karena mereka ada darah Indonesia. Iya. Saya tidak bilang lagi diaspora apa semua, saya tidak bilang itu. Dia murni pemain Indonesia. Ya, karena ada orang tuanya, saudaranya orang Indonesia. Paspornya Indonesia. Garuda Indonesia. Otomatis 105% untuk tim Indonesia. Nah, oke. Jadi abang pengen dong ini berhasil ya? Saya kalau berhasil, saya merasa bangga. Wah. Dan kita bawa sepak bola sekarang sudah lebih tinggi lagi terbangnya. Oke. Pemirsa, ini contoh yang baik sekali nih Bang Hermansyah ini ya. Mempunyai kebanggaan yang tinggi, walaupun era generasi ini sudah berbeda jauh. Tetapi beliau tetap mengharapkan timnas kita itu berjaya ya, dan masuk Piala Dunia, itu harapannya. Nah sekarang kita bedah ini. Oke. Abang kiper nasional, Ya. legend. Ya. Sekarang ini kita ada kiper baik yang dari klub liga maupun yang dari luar ya. Ya, yang dari luar tambahannya itu dari Emil Augero dan kemudian sebelumnya udah ada Martin Paes. Nah,
kita ada 2 pemain yang sudah kaliber di dalam kompetisi di Eropa dan di Amerika. Bagaimana Bang melihat kedua atau semua kiper kita lah penilaiannya? Pertama, kalau bilang legend, mungkin ada lebih legend lagi Bung Roni Pasla. Karena legendnya beliau itu adalah Roni Roni Pasla yang lebih tua dari saya itu. Nah, dengan kehadiran kiper Emil Audiro Mulyadi, ya, dia pinjaman dari Como ke Palermo. Ya. Dengan komposisi kiper cukup kuat, artinya kita sudah tidak pusing lagi ya dengan pengalaman mendampingi, dengan pengalaman bermain di Eropa berbeda ya. Di situ ada Martin Paes main di Liga Amerika, dia main terus juga dan diuji prestasi setiap hari kompetisinya itu. Dia udah merasakan geledeknya Messi. Kompetisinya di Liga Amerika. Jadi untuk komposisi kiper no problem ya. Ini kita udah mantap ya. Mantap, walaupun penampilan kemarin Mulyadi, panggil Mulyadi aja, Audero. Bapaknya Mulyadi. Ya, Bapak Mulyadi. Ya, dia kemarin memang membuat kesalahan gitu. Kesalahan waktu melawan Sampdoria. Tapi itu tidak ada masalah. Tapi yang penting di lini belakang goalkeeper cukup kuat. Itu ada bisa menambah juga pemain yang ada Hernando di situ mungkin ada Nadeo ya. Dan kehadiran kiper sudah tidak akan lagi pusing, kekhawatiran. Dengan ada pemainnya juga yang disoya di tengah, ada saya catat ini, yang dari Joy Pelupesi, dia destroyer. Jadi untuk mendampingi di tengah itu siapa? Tom Hen sama Ivan Gender udah nggak ada masalah. Ivan Gender sama Tom Haye ya. Tom Haye itu di saat mereka main 4-3-3. Jadi bukan waktu eranya Sintayong dia menguatkan pertahanan. Bukan. Sekarang dengan formasi pelatih baru Patrick Kluivert itu 4-3-3. Jadi tidak ada sistem lagi bertahan. Dia otomatis pada saat dia menyerang transisi ke bertahannya ada positif negatif, mereka udah diperhitungkan cukup matang oleh pelatih Patrick. Pemain tengah kita juga udah memadai ya. Pemain kita tengah sudah memadai ya, dengan adanya Joy Pelupesi akan membantu Ivan Gender. Dan Tom Hen otomatis bisa melepaskan ke Eliano ya, ke Dan James yang bisa penetrasi untuk masuk ke oleh Romeni. Jadi optimis Bang ya. Saya berharap, saya dari mulai jadi pemain selalu berpikiran optimis. Karena sepak bola bukan matematika. Apalagi dengan ada pemain-pemain yang mereka beredar di Eropa, dengan pelatihnya Patrick Kluivert, di situ ada yang orang pintar-pintar, asistennya ada Alex Pastor, ada Denny Lanzat dan Gerard Spannerburg, dan ada pelatih kiper dari Madura, dari Dewa United, orang Belanda juga, dia punya sertifikatnya juga level Europe goalkeeper. Jadi saya rasa tinggal mereka bagaimana maintenance mereka sebelum berangkat ke sana, menjaga kebugaran pemain. Wow, jadi pemirsa, Bang Herman Syah ini beliau bukan hanya punya harapan besar, tapi optimisme yang besar gitu ya terhadap timnas kita sekarang ini. Nah, tadi Bang Herman Syah menyinggung tentang blunder tadi ya. Itu semua kiper tuh mengalami blunder ya. Atau kenapa sih kadang-kadang suka main-main di daerahnya begitu? Kenapa enggak bolanya dia? Ini pikiran kita yang menonton gitu ya. Dengan era modern ya, itu kiper diwajibkan bisa bermain dengan kaki. Karena pada saat build up dia harus bisa bermain dengan kaki. Setidaknya tekniknya di atas rata-rata. Mungkin tinggal kecepatan saja. Decision making, melepaskan bola itu mungkin terlampau enak. Di situ dengan ada pelatih kiper, mereka akan mengarahkan ke sana. Karena memang kelemahan pada saat build up, dia memutuskan decision making itu agak terlambat itu. Tapi dengan sentuhan nanti pelatih, mereka akan mempercepat alurnya bola. Itu saya rasa yang blunder itu karena melepaskan bolanya agak terlambat, kepres oleh striker itu biasa yang terjadi. Terbaca. Jadi bisa diantisipasi, harusnya ketika striker mereka lawan itu press itu dia harus cepat mengambil keputusan. Jadi tidak bisa juga kita larang untuk jangan main kaki, nggak bisa. Karena juga sepak bola modern kiper juga harus main kaki. Menuntut
supaya kiper bisa bermain dengan kaki. Oke. Dan kita lihat ya tadi bukan hanya Emil Aguero Mulyadi yang di Palermo yang ya. melakukan Betul, blunder di luar itu. Martin Paes juga pernah melakukan blunder ya kan? Pernah Martin Paes ya waktu itu pertama melawan Bahrain. Melawan Bahrain ya. Ya kalau saya Saudi Arabia Bahrain ya. Dia melakukan blunder tapi dia jawab dengan penalti dia gagalkan. Dia gagalkan. Itu rasa tanggung jawabnya mereka besar. Ya. Jadi sudah teruji dia di liganya Amerika ya. Dan Bang Hermansyah pernah melakukan blunder. Yang mudah- fatal ya. Saya mudah-mudahan saya selama di kompetisi saya tidak pernah melakukan yang blunder. Alhamdulillah. Karena mungkin proses saya kan dulu mulai dari Dika Salatiga, Ragunan, Junior, baru senior. Ada fase-fasenya saya tidak langsung masuk ke tim nasional. Dan juga udah pematangan jiwa, mentalitas juga udah terbentuk. Karena memang yang dibutuhkan satu Bang Pohan. Kiper hanya satu yang dibutuhkan decision making, keputusan terakhir itu. Karena kalau kiper sudah pikir mau kanan, mau kiri, pasti dia akan salah ngasih ke lawan pasti. Jadi ketika dia dapat bola, dia harus cepat ngambil keputusan. Kemana arah gitu, harus cepat mengendalikan bola. Karena biasa kalau yang berlama-lama, kalau nggak ada dukungan dari fullback kita juga pasti akan membuat kesalahan. Dia sembarang ngasih bolanya ke depan. Pengalaman kita itu. Nah, Bang, kalau Ya. misalnya menurut Abang, Ya. kalau dari kacamata pelatih ataupun official, gitu ya, yang paling siap siapa jadi kiper lawan Australia di Sydney? Ya. Jadi saya rasa pelatih Patrick Clifford juga dengan staf kepelatihan itu dia tidak main-main ya, memasang siapa yang line up pertama main itu, karena mungkin meneruskan yang sudah ada ini ya, karena konsisten sekali ya Martin Paes penampilannya. Tapi juga dilihat nanti di hari latihan terakhir di official training di hari 19 itu. Mereka ada official training. Oke. Official training itu latihan terakhir sebelum besok bertanding. Di situ udah diputuskan. Itu. Setelah habis official Training itu ya. Ada training keputusan antara pelatih. Nah, dan kesiapan kiper saat latihan terakhir itu bagaimana? Itu nanti langsung siapa line up yang itu ya? Yang main ya. Jadi biasa tuh skema main tuh umpama line up pertama siapa ini? Nah, dia Kayak Ferguson pasangnya bulat. pasung ya. Nah, ini Ya, kamu mungkin sini kamu siap. betul Kamu ya. langsung tunjuk di situ. Jadi mereka sudah nanti dibuat set plan-nya ya oleh pelatih. Cara formasi 4-3-3 mereka udah terapkan semua, nanti bagaimana, dan dilihat nanti pada saat latihan terakhir kan ada pemain yang canggung, ada yang kemana kurang fit apa gimana, itu dilihat dari lain nanti ya, dari dokternya bagaimana kesehatan pemain itu, catatan itu. Kan ini tim nasional ya, tim yang sudah internasional. Pada akhirnya yang paling siap lah yang diturunkan. Yang paling siap kebetulan, tapi kemungkinan besar kalau lihat dari jejak performanya kiper Martin Paes mungkin bisa nanti pilihan utama Martin Paes. Dan paling tidak kalau dia kena kartu kuning, kita aman, udah ada Aguero ya. Jadi mungkin juga pemikiran saya juga mungkin sama dengan Bung Pohan juga. Untuk datangnya Aguero itu kita juga tenang ya. Iya. Kalau ada apa nanti akumulasi kartu kuning, mereka siap kan. Betul. Ini kita aman. Walaupun tentu saja kita tetap menghormati posisi dari Hernando sama Nadio. Betul. Tapi kalau kita ngelihat Aguero, ya dia pernah di klub Juventus ya kan. Ya. Dan mengalami di Serie A dan sekarang di Serie B. Ya, jam terbang dia tuh cukup melegakan kita. Jadi lawan Australia tanggal 20, Abang optimis kita menang atau draw? Nah, saya berpikiran selalu optimis ya. Otomatis Tapi jangan hanya optimis saja, Pak. Harus dilihat dari kualitas tekniknya memang memungkinkan untuk itu. Saya lihat dari yang tadi bilang Pohan, dilihat dari skenario dari saya catat di rumahku. Mungkin di depan formasi 4-3-3. 4-3-3. Ya. Di situ ada Martin Paes goalkeeper. Di dua fullback itu akan Inges dengan Mace Hilger. Kuat itu. Ya. Di kanan ada Kevin Dix. Di sini ada Calvin Verdong.
tiga itu ya di situ ada destroyer tuh, ada Joyce, Volpesi. Rata-rata kalau dari Ambon kan mereka destroyernya bagus tuh. Oh Ya, iya. kita Garuda kayak waktu PT PPD dulu Eli Idris tuh. Idris Nah, ya. ada di situ Orang Maluku. orang Maluku. Di situ ada Ivan Jenner, ada Tom Hanks. Tom Hanks yang untuk iya. bisa nanti nah di sini ada perubahan nih. Dian James ini bisa penetrasinya bagus untuk support ke oleh Rumeni. Dan segi dari kanan Eliano Redsger. Supply mereka untuk jadi sepak bola kita sekarang bukan kayak zaman time lagi, udah berubah nih sepak bola kita. Ya, jadi bagaimana transi menyerang bagaimana formasi Trimomen itu menyerang, transisi ke bertahan, ke posisi negatifnya mereka sudah di Pemain depan nggak perlu turun naik ke bawah kayak Ragnar yang lalu ya. nggak perlu lagi. Lari lagi ke ujung lagi. Ya, gitu mereka ya, udah ya. skenario-nya udah. Berarti Romeni bisa jadi nomor 9 nanti. Bisa nomor 9 di situ. Kalau saya catat bisa nomor 9 juga. Di situ bisa nanti tukaran dengan Eliano, bisa 10 juga nanti. Iya, iya. Karena memang dulu kan kelemahan kita susah striker, dan sekarang kan memang udah ada di situ nomor 10 kan. Iya. Yang house goal lah Ya, harus gol lah di situ. Jangan apa. Jadi nggak mikir lagi kita takut keserang lagi kita. Pas serangan balik dari kita juga mungkin setidaknya merepotkan pertahanan dari Australia. Saya nggak bahas Australia, saya bahas tim nasional. Ya. Joel Pelupesi ini umurnya 31, tapi tampilan fisiknya sepertinya masih umur 25 Ya, sepertinya. iya memang kalau orang dari timur sana, kalau dari Ambon apa tuh fisiknya, kualitas fisiknya, Oke. dasar fisik itu sangat kuat, Mas. Jadi dan dia juga diambil ketika Jairo Riedewald Ya. belum bisa dinaturalisasi. Akhirnya dia walaupun umur 31 tapi program kita kan bagaimana kita bisa menembus Piala Dunia ini. Betul. Dengan karena kuncinya kan melawan Australia ini kan. Ya betul. Ya. Mungkin sebelumnya juga Patrick dengan staf pelatih sudah melihat Joey Pelupesi juga sepak terjang dia bagaimana untuk posisi. Jam terbang dia juga luar biasa Jam kan di terbang era dia divisi luar ya. biasa. Betul. Memperhatikan untuk di tengah, terutama di tiga itu di tengah itu. Yang lalu dalam talk show kita bersama Dede Sulaiman, ya, kawan abang, Ya, waktu- senior saya. Ya, senior tapi kawan di dalam tim ya. Iya betul. Itu dia bilang gini, kalau kekurangan dari gol dari pemain depan kita itu karena supply dari gelandang ini kurang, gitu. Jadi dia berharap betul di tim kita yang ada sekarang ini supply ini cukup tinggi. Betul. Ragnar kan nggak perlu ngambil bola lagi dari bawah lagi, Iya, kan? masing dia nggak turun terlalu Iya. jauh ke bawah sana. Jadi si Romeni juga nggak perlu Romeni juga fisiknya bagus ya, Iya. nggak perlu juga terlalu turun. Jadi walaupun Ragnar nanti tidak ada di Australia, kita masih tetap optimistis ya. Iya betul. Saya lihat dari cadangannya mereka di sini ada pemain-pemain yang berkualitas juga. Di situ ada Sam Patinama, ada Nathan Cho, Nathan Choaon, ada terus Pratama Arhan, ada Sandy Walsh, Rizky Rido, ada Justin Hapner, ada Egy Molona, Marcelino, Ricky Ombuaya, dan juga ada pemain yang muda nih, Setiam Bagaskara, Dewa United itu mereka betul-betul. Dan dia pernah latihan loh di Manchester United. Pernah ya. Jadi dia mentalnya udah walaupun dia nggak masuk, walaupun dia tidak main, tapi dia siap untuk tim nasional. Itu yang penting itu. Penting itu ya. Hati yang paling dalam itu. Jadi ego dia rendahkan egonya. Ego dia rendahkan. Karena ini ada tim nasional ini. Dan yang lebih atas lagi itu adalah timnas. Tim nasional betul. Waduh. Dan juga saya lihat dari sekarang nih sepak bola Indonesia sudah, dulu zaman kita dulu kan latihan kemana-mana kan. Hotel kita tinggal di Hotel Hilton, Borobudur, Hotel Indonesia, Hotel Hasta, Hotel Asri. Sekarang udah ada training ground. Itu yang ada perubahan sepak bola Indonesia dengan ketua umum baru yang sekarang Pak Erick Thohir. Ya, dia pernah punya Inter Milan. Jadi pengalaman itu. Dan pikniknya udah jauh. Jauh ya. Jadi saya bersyukur juga ada Ya, Pak Erick Thohir yang mau betul. menggunakan sepak bola Indonesia, ya kan, agar kita bisa lebih lagi kan. Kalau lebih dari kita bangga. Artinya kita ada perubahan untuk sepak bola Indonesia. By the way, nanti lawan Bahrain tanggal 25. Tanggal 25 di Abang Indonesia. nonton? Insya Udah Allah. dapat tiket? Kebetulan kita nih diundang oleh PSSI, diajak itu nanti nonton, diajak nanti nonton. Mereka dapat setidaknya sekarang sudah dihargai bang. Saya pengalaman dulu bang nonton tim nasional. Ini cerita ke belakang nih. Iya. Kita pakai kartu PSSI, sudah masuk VIP, tinggal masuk, ditolak. Kamu siapa ini?
Oh nggak berlaku. Dari situ saya Tahun berapa itu? itu cerita tahun-tahun ke belakang tuh, 15 tahun yang lalu itu. Oh, Tahun- iya, iya. Jadi sekarang dengan adanya Pak Erick Thohir di data pemain Iya, itu, iya. mereka mendapat dihargai, dihormati, mereka dapat tiket, kita nonton dan dikasih juga uang apa namanya uang transport juga. Ada juga Iya, gitu ya. Jadi Ada perhatian. ada perhatian yang Mm-mm. tulus dari seorang Pak Erick Iya. Thohir untuk memajukan sepak bola Indonesia. Iya, karena dulu juga abang kan untuk hampir kita masuk Piala Dunia kan abang bertaruh nyawa juga di Betul situ ya, kan? masih ada merah putih darah kita di Stadion Utama Senayan kan. Ah. Ya, saya ditolak, saya nggak nonton. Ya Waktu Allah, sama ya almarhum Allah. Ricky Yaakob tuh akhirnya saya pulang dari itu nggak pernah nonton lagi tuh. Ya Allah. Ya, tapi sekarang udah Sekarang Udah dengan adanya Pak berubah. Erick Thohir berubah sepak bola Indonesia. Pak Erick Thohir kalau nonton talkshow kita ini perlu diperhatikan. Udah ada apresiasi terhadap Pak Erick Thohir dan jajaran PSSI. Ini pertahankan, kalau bisa ditingkatkan. Dan karena juga para pemain nasional kita ini, yang apalagi dengan reputasi yang seperti Bang Hermansyah dan kawan-kawan, Deddy Sulaiman dan semuanya ya, yang itu kan sudah mempertaruhkan nyawanya untuk merah putih gitu ya. Dan mereka adalah pahlawan. Pada masanya itu mereka sudah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ketika mereka sudah pensiun, kita wajib untuk menghormati posisi mereka sendiri gitu. Dan kita mewongke ya, memanusiakan mereka yang sudah pahlawan kita. Ya kalau misalnya orang-orang umum belum pernah ya mempertaruhkan nyawa, tenaga dan sebagainya untuk bangsa dan negara, mereka ini sudah ya pahlawan-pahlawan sepak bola kita gitu. Ya mudah-mudahan Bang, Ya. ke depan kita akan menjadi lebih baik dan yang penting lagi teruslah berbenah ya Pak Erick, walaupun Anda sudah berhasil sementara ini tapi tetap berbenah, perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Ingat, 200 juta publik Indonesia berada di belakang Anda ketika Anda membawa PSSI seperti sekarang ini. Begitu kan Bang? Betul Bang. Dan satu lagi mungkin Bang, saya berterima kasih juga di samping kita itu mantan pemain nasional juga fasilitas kesehatannya dijamin oleh PSSI. Oh ya, dijamin. BPJS Kesehatan. Kayak kemarin saya habis operasi betul-betul semua tiap bulannya dibayar oleh PSSI. Oleh Pak Erick Thohir. Jadi BPJS-nya Dibayar oleh PSSI setiap bulannya kesehatan. Masya Itu yang Allah. saya pikir itu suatu penghargaan yang besar untuk Dan itu baru di eranya Pak Erick Thohir ini. Oh gitu ya. Waduh, baik sekali ya. Iya, jadi saya jadi Mudah-mudahan terus itu bisa dipertahankan. mudah-mudahan Ya, kan? Pak Bung Pohan kita merasa senang juga Bang. Baik. Bang, kita Ya. cukupkan perbincangan kita. Iya Bang. Nanti ketika sudah kita bertemu lagi nanti pada saat setelah pertandingan atau Siap, Bang. kita ulas lagi bersama. Siap Bang. Ya. Bang, terima kasih Oke, sekali Bang. dan Sama-sama. terima kasih atas sumbangsi yang luar biasa kepada Merah Putih. Amin 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 Sepak amin bola. amin. Baik, pemirsa, kita cukupkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Indonesia merah darahku. Wow.